Cara di sana sama seperti di sini. Dan alhamdulillah tarhib Ramadannya di hari Kamis yang sama sehingga cukup. Ketar-ketir juga tadi karena acaranya di samping tarhib juga biasa ada pada minta foto bareng. Kaum ibunya juga ada sana. Kemudian bapak-bapaknya hari ini masuk ke Telkom Selatan dengan tema yang sama, yaitu tarhib Ramadan, persiapan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Harapan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan bisa ibadah puasa Ramadan, malamnya bisa tarawih, bisa mentadabburkan Al-Quran, tahajud, dan mudah-mudahan punya rezeki bisa umrah di bulan suci Ramadan. Karena kata Nabi, umrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Ya. Jamaah yang saya muliakan, apa kiat-kiat kita, persiapan kita menghadapi bulan Ramadan? Yang pertama adalah di bulan Sya'ban ini, bulan yang penuh keberkahan. Makanya bulan Sya'ban ini arena atau event buat silaturahim. Makanya banyak teman-teman saudara itu pada kumpul bersama, munggah. Mereka yang punya daerah bisa nyekar, kumpul dengan keluarga yang masih hidup. Mereka saling memaafkan, saling membuka hati, membersihkan hati perasaannya karena ingin masuk ke bulan yang suci. Silaturahim kepada yang hidup. Yang kedua, silaturahmi kepada yang sudah meninggal dunia. Makanya mereka di Sya'ban ini di kampung saya, di kampung juga sama, di Bapak juga itu pada bikin ruahan. Kalau bahasa Betawinya meruahan. Meruahan ya. Saya tiap malam merohan terus Pak DKM sampai kulkas penuh. Kenapa? Engselnya copot. Meruahan sampai tiap malam, sampai entar malam ada penutupan rohan Yasin, ada semua. Ada rohan tingkat RW, ada juga. Ada rohan tingkat kelurahan, Masya Allah. Pada ruahan semua. Ya. Artinya silaturahim kepada yang hidup dan juga dengan bentuk musafahah, saling memaafkan. Silaturahim kepada yang meninggal, mendoakan beliau. Bahkan banyak ziarah kubur nanti di Jumat akhir Sya'ban besok nih kan, Jumat akhir Sya'ban besok nih. Pada kubur tuh penuh dah, penuh kuburan dah. Yang enak tukang kembang, harga naik terus, Masya Allah ya. Jemaah yang saya apa kiat kita menghadapi Ramadan? Yang pertama adalah doa, berdoa, banyak-banyak doa. Makanya Nabi kita mengajarkan doa. Ada doanya yang berbunyi, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamahu minni muqbilan. Jadi Nabi berdoa di bulan Sya'ban, ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Mintanya begitu tuh. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, biar sampai maksudnya. Ya Allah, sampaikan Ramadan kepadaku, begitu. Kita sampai ke Ramadan, Ramadan sampai ke kita, saling rindu kepada Ramadan. Ya. Wa tasallama minni muqbil, ya Allah, terima itu amalan kami di bulan suci Ramadan. Itu banyak doanya tuh. Bahkan yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Nah, itu yang sering kita baca tuh. Itu Nabi tuh, hadis itu.
Jadi begitu bulan Syaban, bulan Rajab masuk, Nabi berdoa kok, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Ya Allah, berkahi bulan Rajab yang sudah terlewati kemarin, dan berkahi juga bulan Syaban, biar berkah Rajab dan Syaban. Apa berkahnya? Sehat badan kita. Kan enak ya? Kalau badan sehat kan enak. Nih kayak bapak nih siang-siang pada sehat semuanya nih, kelihatan cara makannya. Pokoknya kalau yang makannya enak itu melambangkan sehat. Beruntunglah kita sehat bisa Nah, makanya kalau yang snacknya udah kebuka itu sehat. Silakan buka sama-sama. Saya ngomong-ngomong aja sama saya urusannya. Bapak yang bersedia namanya syukur nikmat, makan aja. Saya mah udah biasa kayak begini biasa. Nggak apa-apa. Ibu makan nggak apa Bu? Emang udah disediain. Saya mantap nasi kebuli. Jadi pertama adalah kita minta berkah, sehat badan kita, enak ya. Puasa sehat, nikmat. Malamnya kita tarawih, nikmat ya. Tahajud, tadarus Al-Quran, sehat. Mudah-mudahan kita pada sehat semuanya. Berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Syaban, wa balighna ya Ramadan, dan juga sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi. Kalau hari ini 24 Syaban, tinggal kurang lebih berapa lagi? Kalau 29 bisa 5 nih, tergantung Syabannya nih. Karena saya dapat informasi kalender imsak itu udah hari Kamis tuh. Berarti malam Kamis kita sudah tarawih tuh. Siap-siap nih. Pokoknya besok Ramadan ini masjid penuh. Pada geletak semua. Ngapain kira-kira nih? Kenapa? Karena mereka ngaji. Kenapa? Ini usah ada hadisnya apa? Naumus shaimi ibadatun. Itu. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Itu dipegang itu. Cuman maksudnya nggak begitu hadisnya. Di zuhur baca Quran 1 juz ya. Mau kedua juz agak sedikit ngantuk-ngantuk. Lama-lama nyender. Habis nyender itu namanya ibadah. Ini kagak emang dari bawah udah niat. Mau apa ente cepet-cepet ke masjid ane itikaf tidur kenapa? Ibadah. Bukan. Sama tuh ada hadis tuh ya. Famusaimi atyabu min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum, atyabu lebih harum daripada minyak misik, lebih harum. Tapi ingat, tafsirannya indallah, di sisi Allah. Di sisi manusia? Coba besok dapat Gondo cobain. Jam 1. Sahurnya habis makan pete sama jengkol. Kasih dia tuh napas. Insya Allah. Nah, ini di sisi Allah. Jadi banyak berdoa. Satu kiat kita menuju Ramadan, banyak-banyak berdoa biar sehat. Udah sehat juga rizkinya ada. Sehat doang nggak punya duit. Buka, bisa sih buka di masjid nyari yang banyak. Itulah bedanya kita dengan orang Mekah Madinah. Di Mekah itu kalau bulan Ramadan mereka di rumah pada bungkus makanan. Susu, kurma, roti, keju. Apalagi namanya buah-buahan. Itu bawa semua pakai mobil masuk ke masjid. Mereka narik orang-orang bisa berbuka puasa. Itu beda sama kita. Di rumah dia nenteng, pulang kosong. Beda sama kita. Pergi kosong pulang. Ini beda ini. Ini bedanya sama di Madinah tuh. Berkat, nomor diangkat. Bener itu. Jadi bedanya itu mereka semua tatkala jangankan Ramadan, kalau Bapak umrah Senin, Kamis, begitu maghrib 5:30 saja itu udah berjejer susu, luar biasa, zam-zam, udah macam-macam. Kenapa? Mereka berusaha manfaatkan itu dengan event Ramadan lebih-lebih untuk mereka berbuka puasa. Makanya berdoa, rezeki minta. Setelah kita nih Saban kan itu doanya ya.
minta berkah umur, murah rizki. Seandainya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, beliau baru datang, snacknya tolong disiapkan aja. Kesian. Udah. Oh, tadi udah datang. Ada undangan. Oh, jadi snacknya disiapin dulu gitu ya. Luar biasa, Telkom Selatan luar biasa. Orangnya belum ada, snacknya udah ada. Ini hebat nih. Alhamdulillah. Jamaah. Ini kan snack nih, Pak Ketua ya. Ntar makan siang ada juga, makan siang ada. Yang bener nih. Ini jangan pulang ya kalau gitu. Nah, jadi yang pertama banyak berdoa. Yang kedua, apa nih harapan kita masuk Ramadan? Kiat-kiat kita untuk Ramadan. Yang kedua adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Senang kita. Karena Nabi katakan man fari'a bidukhuli Ramadan haramallahu jasadal niran. Barang siapa yang girang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan tubuhnya tersentuh daripada api neraka. Senang. Li'annal hasanati mujtama'atun, kebaikannya Allah lipat gandakan. Wadda'awati mustajabatun, doa-doa kita diijabah Allah terima. Wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wal jannata mustaqatun, surga rindu kepada orang yang berpuasa. Jadi senang, kita girang. Girangnya bukan pengen pulang kampung, bukan. Girangnya bukan mau Idul Fitrinya, tapi girangnya event Ramadan, ajang prestasi amal kebaikan kita. Tuh, jamaah yang saya muliakan. Enak Ramadan, senang. Puasa kan sehat. Biasa nggak makan siang lagi nih. Ramadan nggak makan siang. Biasanya kalau di sini rumah makan Ramadan di depan tutup nggak? Oh, setengah. Oh, gitu. Berarti pernah masuk dong kalau gitu. Hah? Oh, ngelewatin setengah ya. Kalau kakinya 2 berarti 1 orang gitu ya. Kakinya 5 berarti 2 yang ngatur tuyul gitu kali ya. Nah, itu. Ya itu sih namanya mereka nyari nafkah. Tergantung keimanan kita sebenarnya ya. Kalau kita udah kuat Ramadan, sekalipun makan depan kita, Masya Allah, tetap kita menjaga. Nah, senang Ramadan. Puasa kita senang, ada harapan bisa berbuka puasa. Setelah berbuka puasa kita tarawih, nikmat tarawih. Makanya besok tarawih di sini enggak tarawih enggak? Tarawih juga. Tarawih itu namanya tarawih kan rohakan santai. Jadi besok kalau bisa tarawih jangan buru-buru, santai aja. Imamnya siapkan supaya suaranya enggak cepat serak, Pak Ketua nih. Jangan air mineral keseringan, Pocari Swear. Mengandung ion tubuh. Ada asam-asamnya. Itu imamnya nembak itu. Apalagi kalau dia Starbucks. Kenceng dia. Ini kadang udah musim hujan. Imam dikasih air putih, 2 rakaat kencing, 2 rakaat kencing. Kasih dia tuh gairah. Tapi memang kebudayaan kita, kebiasaan kita kan budaya. Orang mau tarawih emang enggak lama-lama ya. Di sini biasanya teman-teman nih kalau di rumah atau di sini tarawihnya enaknya imamnya yang cepet apa yang lambat? Oh. Sedang ya. Kecepatan ngerti tumak ninanya nggak ada sayang-sayang. Kalau Fatihahnya bisa dibikin 3 napas, 2 napas bisa, 1 napas bisa. Saya dapat request Ustaz, ntar imamnya iya 1 napas tadi ya gitu. Pesen, bukan gado-gado doang, imam dipesen juga. Ya udah beres, saya baca Fatihah 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terawih udah.
Itu satu nafas saja bagi dua. Bagi dua ya. Jangan, ada juga ngomong, Ustadz bisa nggak besok Fatihahnya nggak pakai napas? Mati gitu. Mati. Tapi kalau kelamaan berat juga. Ada imam kelamaan. Semuanya diwakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngebet itu yang di bawah. Dia ngomong, gua kapok sembahyang sini. Minimal kita tidak begitu ya, karena rakaatnya banyak, dikondisikan biar khusyuk gitu. Jadi jangan kecepatan, jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak perang itu. Tuh ada tuh di YouTube tuh ya, yang 10 menit tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aki-aki nyungsep itu. Jangan kita Allahu Akbar, tumakninanya harus ada. Kan itu rukun min arkanis shalah. Jadi salat itu tarawihnya, bangun malamnya, baca Qur'annya, tadarusnya. Nah, itu jamaah. Itu yang kedua adalah gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Senang kita semuanya. Yang ketiga, memanfaatkan waktu mengerjakan amal soleh, yaitu diantaranya waktu kita persiapkan zuhurnya, usahakan berjamaah. Nikmatnya lebih-lebih kita memang sedang bekerja gitu. Walaupun kita sedang puasa, tapi tidak lemah kerja kita. Sama saja gitu, tetap saya ngajar di sekolah, terus saya ngasih pengajian di taklim tetap. Bahkan keberkahan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Saya jujur sekali dengan Bapak semua, ceramah Ramadan dengan ceramah bulan biasa banyakkan Ramadan. Kuliah subuh, kuliah zuhur, ada undangan buka puasa, betul nggak? Ada habis tarawih juga ada ceramah tarawih. Itu ustadz itu, Bapak bisa nggak kira-kira? Sama juga Bapak, buka puasa ada aja rezeki. Pertama sehat, tetap sehat, enggak? Saya kalau Ramadan ini suara tetap enggak serak-serak, tapi kalau mauludan serak juga itu. Kenapa? Karena mungkin Allah kasih kemampuan kita. Iroda Allah dikasih kemampuan sehat. Perut juga kadang-kadang yang biasa asam lambung naik. Begitu Ramadan turun stabil. Setan juga tuh yang punya gula darah ya. Tuh kalau pas Ramadan tuh stabil gula darahnya. Tapi begitu lebaran naik lagi. Kenapa? Makannya. Tuh. Jadi kita nih manfaat waktu pertama sholat berjamaah. Jangan kurang. Zuhurnya, asarnya, maghrib, isya dengan tarawihnya. Tambah lagi kita dengan subuh berjamaahnya. Jangan kurang-kurang. Baca Qur'annya. Kalau biasa tiap bulan lain kita nggak bisa mengatamkan Qur'an. Di bulan Ramadan usahakan sambil mengatamkan, sambil mentadaburkan Qur'an yang kita baca. Bahkan di sini nggak kurang-kurang Quran, nggak kurang-kurang sini. Setiap apa tuh, lokal-lokal itu banyak Qur'annya, diambil Quran itu. Itu luar biasa. Sampai Quran di situ bayangkan, itu kan buat Quran. Saking banyaknya Quran itu kan. Quran terus luar biasa. Cuma sekarang orang kadang-kadang ini sih ya, sama Quran kurang sukanya baca handphone aja ya, di handphone itu. Sama tuh di Madinah sih, Mekah tuh kadang di handphone baca. Sekarang apa aja ada di handphone sih. Yasin ada di handphone. Doa arwah ada nggak? Di handphone. Bahkan ada imam baca Qur'annya melewati handphonenya. Nggak apa-apa sih, nggak batal selama nggak ada gerakannya tuh. Ya. Makanya saya sarankan kepada orang-orang kaya, biasanya kalau dia wakafkan Quran, bisa nggak tukar wakafin handphone? Seandainya handphone di Telkom ini siapkan di depan tiap nih masing-masing 10, 30 handphone kira-kira. Ada nggak yang megang, saudara? Ada. Baca Quran nggak dia? Ngapain? Utuh nggak sampai setahun tuh handphone?
5 hari hilang. Jadi kita manfaatkan waktu kita di samping yang wajib juga yang sunnah di Ramadan yang begitu indah. Ramadan ya. Yang keempat, memiliki ilmu fikih. Nah ini, jadi kita harus beramal dengan ilmu gitu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardud la tuqbalu. Setiap perbuatan yang tidak dibekali dengan ilmu, maka amal itu bisa ditolak gitu ya. Ibadah puasa ada ilmunya, ada ilmu tentang yang membatalkan puasa, ada ilmu juga yang membatalkan pahalanya gitu. Mana yang membatalkan puasa? Makan siang hari, minum, jima di siang hari. Kalau malam, Bu, boleh. Habis maghrib baru buka dulu. Habis buka, sholat dulu. Habis sholat, taraweh dulu. Habis taraweh baru baca Quran lagi misalnya. Artinya di situ boleh. Siang nggak boleh. Ternyata ini pernah terjadi di zaman ibu-ibu yang suka ngaji. Ngajinya merajin. Begitulah bagian ini nih ternyata pernah melakukan jima di siang hari. Begitu dia pelan-pelan, saya pulang dia malu. Ustadz, saya mau nanya, saya malu. Emang apa? Saya pernah Ustadz jima di siang hari. Sama suami? Iya, Masya Allah. Jadi bagaimana Ustadz? Ada 3 kata Rasulullah. Ini hadisnya. Pertama kata Nabi, suatu ketika ada sahabat datang kepada baginda Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Aku celaka Rasul. Kenapa engkau celaka? Aku jima di siang hari. Apa kira-kira? Pertama, engkau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarahnya. Pertama, puasa itu batal, wajib qada 1 hari. Kafarahnya adalah dendanya puasa 2 bulan berturut-turut karena gara-gara jima di siang hari. Ustadz, jangan-jangan bagaimana? Jangankan 2 bulan, ini yang gak kuat. Kalau gak kuat, bukan pilihan, gak kuat, memberikan budak. Ya, budak udah gak ada. Ya, bagaimana sekarang terakhirnya? Sedekah kepada 60 orang miskin. Kata orang ini, kata sahabat, ya Rasulullah, di kota ini yang paling miskin saya. Masya Allah. Udah miskin, gede lagi nafsu. Biasa anak miskin itu, udah kagak punya, nafsu doang gede banget kan? Nah, kata Nabi bijaksana, diambil 2 pikul gandum, diserahkan, berikan kepada istri kamu. Nah ini, ternyata tuh ibu-ibu datang, begitu pertanyaannya, ya sudah kan ibu sekarang sedekah. Karena budak udah kagak ada, puasa 2 bulan betul tidak mampu. Ditanya lagi nih sama dia nih. Jujur nih saya ngomong nih. Ustadz, yang sedekah saya apa suami? Yang kena denda suami apa istri? Suaminya saja, istrinya tidak. Tapi istri jangan mentang-mentang kagak denda. Main buka aja urusannya, ayo. Lu denda kagak boleh, dosa hukumnya. Nah, jadi yang kena kafarah adalah suaminya saja. Hati-hati. Ilmu fikihnya itu membatalkan puasanya. Makan, minum, apalagi ya. Kalau mimpi tidak batal. Mimpi, kecuali dionani, batal. Kalau mimpi umpamanya nih Pak Gondok mimpi umpamanya di pojokan situ mimpi itu. Ya kan di pojokan soalnya kagak tahu urusannya. Iya, resep-resep ngeriup-ngeriup mimpi. Padahal depan masjid, depan mimbar imam lagi. Pakai ngimpi segala, bengsek amat urusannya ya. Ngimpi depan imam situ. Waduh, ternyata basah dia. Tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tuh. Besok handphone kita isinya tadaris Quran, salawat, ya, ilmu pengetahuan.
Ya, jadi kita itu yang membatalkan daripada puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa, puasanya sah tapi pahalanya luntur. Apa itu? Lisan kita nih. Lisan kita jangan berkata yang keji. Lisan kita jaga-jaga, jangan suka memfitnah, menggibah orang lain. Mata kita cara memandang, hati-hati. Jangan memandang aurat yang bukan haknya. Kemudian juga di Ramadan jangan semuanya. Kenapa? Karena kata Nabi begini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang puasa Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali lapar dan haus saja. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa jaga, ngerti ilmunya begitu ya. Yang kelima, bertekad untuk meninggalkan dosa dan kesalahan. Usaha taubat, tubu ilallah. Pokoknya di bulan Ramadan semuanya kita kerjakan, banyak bertobat, penyesalan kita. Kenapa? Karena dengan puasa itu dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, dijaga oleh Allah. Jadi menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan ada hadis begini, hadisnya tuh ya, dikatakan ya, man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, Nabi pernah mengatakan ya, innallaha, Allah mewajibkan puasa Ramadan, wasanantu qiyamau, aku mensunahkan qiyam tarawih, faman shomahu wa qamahu, barang siapa yang puasa Ramadan dan malamnya dia bangun tarawih, katanya kharaja min zunubi, keluar dosa-dosanya, kayaumi watumu, seperti bayi yang baru berkandungan ibunya. Artinya apa nih? Begitu Ramadan selesai, kita seperti bayi yang tidak punya dosa. Makanya ada namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jadi yang beridul fitri, yang puasa, yang tarawih. Kalau lebaran siapa aja boleh lebaran. Kalau Idul Fitri yang puasa sama yang tarawih. Makanya dia nangis dikala Idul Fitri saling bersalaman. Pantas. Tarawih puasa. Begitu Idul Fitri salaman nangis, pantas. Ingat sama dosa. Ini tarawih kagak, puasa kagak. Belagu pakai nangis lagi. Udah begitu kencangan dia lagi urusannya. Nah, kagak pantas. Kalau pengen pantas Idul Fitri, puasa dan tarawih. Oh, ya, lihat kita semuanya. Yang keenam, sambut Ramadan dengan membuka lembaran yang putih. Sambut, makanya saling memaafkan nih. Nanti nih Ramadan saya, Bapak Ibu semua saling memaafkan dah. Mungkin dalam saya ngajar, ngisi waktu, mungkin ada khilaf bahasa saya. Juga Bapak, begitu semuanya dengan teman, kerabat. Pertama orang tua, sama orang tua datang. Yang masih punya orang tua, ini bulan Syaban, besok nanti kalau libur, datang, sempatkan waktu, minta ridhonya. Ya enggak? Sama keluarga, teman-teman sejawat minta maafnya masuk Ramadan. Begitu indahnya. Jadi kita saling membuka lembaran putih, lembaran yang bersih. Supaya apa? Ramadan penuh dengan keberkahan. Yang terakhir, yang ketujuh, memperhatikan kewajiban-kewajiban, terutama ibadah puasa. Jaga ibadah puasa kita semuanya. Yang kedua, yang sunnah-sunnah, salat-salat sunnahnya dijaga semua. Kalau punya rizki bisa membukakan orang untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jam 1 ya, betul ya? Iya. Biasanya jam 1 kan kita ngaji kan ya? Walaupun ada snacknya kan sama kan? Nah, kali ada snack ditambahin enggak? Sama jam 1 juga ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di tempat yang mulia ini, di waktu yang baik ini, saya selama ngisi waktu minta maafnya, minta ridhonya bila ada khilaf dan salahnya. Semoga ibadah Ramadan kita dapat berpuasa dengan keadaan sehat walafiat, rizki yang murah, bisa ibadah tarawih, bisa tahajud, dan insya Allah
bersedekah di bulan Ramadan dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, semoga ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Dzal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa karim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.